Soal nomor 6, fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3,-12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya X sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Nilai minimum atau nilai maksimum itu selalu terletak pada sumbu simetri. Ya, selalu terletak pada sumbu simetri itu. Jadi kalau di sini sumbu simetrinya pada X sama dengan 3 dan perhatikan di sini ada titik 3,-12. Berarti yang 3 di sini sudah merupakan sumbu simetri. Dan kalau 3-nya sumbu simetri, maka yang min 12 di sini adalah nilai minimum, ya, merupakan nilai minimum. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengerjakan untuk mencari nilai minimum dengan menggunakan rumus, ya. Ini soal ini nomor 6 itu cukup bagus untuk jebakan, ya. Bisa jadi ada yang mengerjakan sampai banyak, ya, dan akhirnya nanti akan jatuh ke min 12 lagi. Jadi di sini kita tidak perlu mengerjakan, ya. Jadi cuman karena alasannya di sini nilai minimum itu terletak pada sumbu simetri. Soal nomor 7, bila fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min M mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan M. Untuk nilai minimum kita buat sebagai Y, ya, kita tulis sebagai Y. Dan rumus nilai minimum itu adalah min D per 4A. Nah, ini rumusnya. Dan D di sini adalah diskriminan. Jadi kita bisa tulis lagi Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, bisa seperti ini. Sekarang kita tulis dulu untuk nilai A-nya di sini sama dengan 2. A itu adalah koefisien X kuadrat. Dan B-nya kita tulis sebagai 6, C-nya adalah min M. Dan sekarang kita tinggal masukkan. Y-nya sudah diketahui 3, jadi kita tulis 3. 3 itu sama dengan 3/1. Dikurangi B kuadrat, B-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 2, dan C-nya adalah min M. Kita tulis min M seperti ini. Per 4A, berarti 4 dikali A, A-nya adalah 2. Dan sekarang perhatikan, di sini kita tetap dulu tulis seperti ini, 3/1. Di sini kita tetap 6 kuadrat itu adalah 36. Min 4 kali 2 itu min 8 dikali min M, jadi plus 8M. Nah, di sini kita tulis plus 8M per, nah, 4 kali 2 adalah 8. Baru kita buat kali silang. Jadi 8 kali 3, 8 kali 3 itu adalah 24. Kita tulisnya sebelah sini saja, 24 sama dengan 1 dikali min. Jadi di sini min 1, ya. Kalau min 1 tidak usah kita tulis, jadi tetap saja min. Di sini 36 plus 8M. Dan sekarang yang ini kita tulis lagi 24 min 36, ya. Min kali 36 itu menjadi min 36. Terus min dikali plus 8 itu jadi minus 8M. Nah, sekarang kita pisahkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Di sini konstantanya adalah 24 dan 36. Ini kita pindah ruaskan dari kanan ke kiri menjadi plus 36. Artinya yang min 36 ini ada di ruas kanan, ya. Di ruas kanan itu dibatasi tanda persamaan. Jadi kalau pindah ke ruas kiri menjadi berubah tanda. Jadi di sini 24 tambah 36 sama dengan minus 8M. Sekarang kita jumlahkan 24 tambah 36 itu adalah 60 sama dengan di sini menjadi minus 8M. Maka untuk mencari M di sini sama dengan 60 dibagi minus 8. Maka ini M sama dengan, kita sederhanakan, perkalian 8 yang mendekati negatif 60 itu adalah min 7. Di sini berarti sisanya, ya, 8 kali 7 itu 56. 60 kurangi 56 itu 4. Jadi bisa kita tulis menjadi min 7 1/2. Atau kita buat pecahan biasa menjadi
Min 7 kali 2 itu 14 tambah 1. Jadi minus 15/2. Soal nomor 8, pada tahun 95 sampai 2002 banyak pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4 X kuadrat plus 36,1 X plus 83,3. Jadi N-nya dalam juta. Dengan X sama dengan 0 mempresentasikan tahun 95. Jadi kalau kita buat diagram kartesiusnya seperti ini, di tahun 0 bagian sini itu adalah tahun 95. Jadi tahun 2002 ada sekitar di sini. Ini 2002. Di tahun 95 atau pada X sama dengan 0, berarti yang ini nilainya 0, ini nilainya juga 0. Maka yang tersisa adalah plus 83,3. Jadi di tahun 95 itu terjual telepon genggamnya sebanyak 83,3 juta. Nah, di sini 83,3 di tahun 95. Dan sekarang kalau kita tentukan dulu sumbu simetri sebagai titik minimum atau maksimumnya ya. Di sini kalau X sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Dan sekarang perhatikan yang ini nilai sumbu simetrinya adalah plus 36,1. Jadi kalau kita bisa tulis menjadi min 36 ya, 1 per 2A, 2 kali 17,4. Sekarang jangan dulu kita hitung. Perhatikan yang atas berharga negatif dan bawah berharga positif. Positif ya, negatif dibagi positif itu berharga negatif. Berarti sekitar sumbu simetri itu ada di bagian ruas kiri sebelah kiri tanda 0. Ini kalau dihitung sekitar min 1, sekian. Berarti kalau di sini ada grafik angka min 1 ya. Berarti kalau di sini tahun 95 berarti ini tahun 94. Sekitar kan turun 1 tahun. Nah, berarti grafik terendah ada di sebelah kiri. Nah, seperti di sini grafik terendahnya. Nanti setelah ini bakal naik lagi. Dan sekarang yang ditanyakan adalah dari tahun 95 dari sini ke sini. Berarti dari grafiknya kalau ini kita perpanjang ya. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, kalau gambarnya perkecil. Nah, ini sampai sini. Nah. Jadi jelas terlihat semakin arahnya ke kanan, maka penjualan akan semakin banyak. Jadi kalau ditanyakan pada tahun berapa banyaknya pelanggan akan mencapai nilai maksimum penjualan, maka kalau di sini dibatasi sampai tahun 2002, maka di tahun 2002 penjualan terbanyak. Soal nomor 9, jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kedua bilangan tersebut menghasilkan nilai maksimum, tentukan nilai kedua bilangan tersebut. Misalkan bilangan pertama kita ibaratkan M dan bilangan keduanya adalah N dan menghasilkan angka 30. Dan kalau dikalikan M dengan N maka akan menghasilkan nilai maksimum. Nah, berarti untuk mencari nilai M di sini, dari sini kita perhatikan berarti sama dengan 30 dikurangi N. Jadi sekarang yang M ini kita masukkan ke sini. Jadi M sini kita ganti dengan 30 kurangi N. Nah, dikalikan dengan N sama dengan ini nilai maksimum. Jadi kita kalikan secara distributif, N kali 30 jadi 30N. N kali min N ini menjadi min N kuadrat. Sama dengan ini nilai maksimum, dan ini sebenarnya kita bisa tulis lagi menjadi min N kuadrat plus 30N ya. Pindahkan posisinya saja. Jadi jangan bingung ya. Jadi kita tulisnya diposisikan kembali seperti ini. Sama dengan ini nilai maksimum. Jadi kita perhatikan ke bentuk yang AX kuadrat. Ini bentuk umum BX plus C. Ini A, ini B, ini C. A itu koefisien X kuadrat. Berarti yang posisi di sini yang menjadi A di sini adalah min 1. Yang menjadi B di sini adalah 30N. Berarti untuk mencari sumbu simetri di sini adalah min B per 2A. Nah, kenapa kita mencari sumbu simetri? Karena nilai maksimum terletak pada sumbu simetri. Jadi sama dengan min B. Jadi minnya min 30
per 2A. A-nya adalah min 1. Nah, seperti ini. Min 30 dengan min 1 itu kan jadi 30. 30 bagi 2 ini menjadi 15. Maka sudah kita dapatkan salah satu angkanya ya adalah 15. Bisa M atau bisa N. Jadi misalkan kalau M-nya sudah kita dapatkan 15, maka kalau M ditambah N itu sama dengan 30, maka yang di sini 15 berarti N juga pasti menjadi 15 supaya menghasilkan 30. Maka jawabannya di sini adalah tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, kedua bilangan tersebut adalah M15 dan N juga sama dengan 15. Jadi kedua bilangan itu adalah 15 dan 15. Soal nomor 10, selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Di sini kita bisa tulis X karena selisih ya, anggap dua bilangan itu adalah X dan Y. Jadi X min Y sama dengan 10. X min Y sama dengan 10. Ini bisa kita tulis menjadi X min 10 sama dengan Y, atau Y sama dengan X min 10. Nah, ini sama saja. Hanya cara penulisannya yang ditukar-tukar. Dan sekarang kalau dikalikan X dengan Y, ini hasilnya adalah minimum. Ini caranya sama saja dengan soal nomor 9. Jadi perhatikan yang Y-nya adalah X min 10, kita masukkan ke sini. Ya, jadi yang ini menjadi X, di sini adalah X min 10 dan hasilnya minimum. Jadi ini kalau dibuat distributif, X kali X menjadi X kuadrat, 10 kali min 10 kali X menjadi min 10X. Ini hasilnya minimum. Ini jelas menghasilkan nilai minimum. Karena perhatikan ke AX kuadrat plus ini AX ya. Ini AX kuadrat plus BX plus C. Kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, maka gambar akan menghasilkan seperti ini. Berarti ini adalah titik minimum. Jadi nilai titik minimum itu selalu berada pada sumbu simetri. Ya, selalu berada pada sumbu simetri. Berarti sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi sama dengan di sini min, B-nya adalah min 10. Jadi kita tulis min 10 per 2, A-nya adalah 1. Min kali min ini menjadi plus. Plus 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi sekarang nilai X-nya sudah kita dapatkan 5 nilai X-nya. Dan sekarang karena X dikurangi Y sama dengan 10, X-nya adalah 5, berarti 5 dikurangi Y, ya, 5 dikurangi Y, hasilnya adalah 10. Berarti kita tulis seperti ini, min Y sama dengan 10, yang ini kita pindahkan menjadi min 5. 10 dikurangi 5 adalah 5. Dan di sini menjadi min Y, maka Y di sini sama dengan min 5. Nah, jadi nilai X-nya 5. Jadi kalau 5 dikurangi min 5, maka hasilnya menjadi 10. Jadi kalau X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan min 5, maka akan menghasilkan nilai 10. Seperti ini. Baik, di sini adalah soal terakhir ya untuk latihan 2.3 Matematika kelas 9 semester 1 ya. Semoga bermanfaat.